Pelaksanaannya, simak terus penjelasannya ya. ANC atau Antenatal Care merupakan sebuah layanan yang diberikan oleh petugas kesehatan seperti bidan kepada ibu hamil untuk memantau kesejahteraan ibu dan janin. Karena setiap ibu hamil memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas selama kehamilannya. Menurut Permenkes RI nomor 97 tahun 2014, ANC dilakukan minimal 4 kali dalam masa hamil dengan rincian 1 kali pada trimester pertama, 1 kali pada trimester kedua, dan 2 kali pada trimester ketiga. Standar ANC berkualitas menurut Permenkes tersebut mencakup 10 poin. Poin pertama yaitu timbang berat dan ukur tinggi badan. Menimbang berat badan setiap pemeriksaan bertujuan untuk memperkirakan pertumbuhan janin. Bila berat ibu selama hamil bertambah kurang dari 9 kg atau kurang dari 1 kg tiap bulannya, maka harus dicurigai adanya gangguan pertumbuhan pada janin. Sedangkan pengukuran tinggi badan pada awal pemeriksaan bertujuan untuk mendeteksi CPD atau Cephalopelvic Disproportion atau panggul sempit yang dapat terjadi pada ibu dengan tinggi badan kurang dari 145 cm. Kedua, yaitu pengukuran tekanan darah. Pengukuran tekanan darah diperlukan untuk mendeteksi terjadinya hipertensi pada kehamilan yang juga dapat menjadi tanda preeklamsi dan eklamsi. Ketiga, menilai status gizi ibu dengan pengukuran lingkar lengan atas atau lila. Pengukuran lila diukur pada pemeriksaan pertama kehamilan. Bila lingkar lengan atas ibu kurang dari 23,5 cm, maka ibu tergolong KEK atau kekurangan energi kronis, yang dapat beresiko melahirkan bayi dengan berat badan lahir rendah. Keempat, pengukuran tinggi fundus uteri atau TFU. Hal ini dilakukan untuk memperkirakan pertumbuhan janin. Bila TFU tidak sesuai dengan usia kehamilan, maka perlu dicurigai terdapat gangguan pertumbuhan pada janin. Kelima, menentukan presentasi dan denyut jantung janin. Pemeriksaan ini sudah sempat aku bahas di video pemeriksaan Leopold ya. Pemeriksaan ini dilakukan mulai dari akhir trimester 2 dan terus dilakukan tiap kunjungan ANC. Tujuannya untuk mengetahui letak dan posisi janin. Apabila bagian terbawah janin bukan kepala, dapat dilakukan penata laksanaan secepatnya. Pemeriksaan DJJ pertama kali dilakukan pada akhir trimester 1 dan terus dilakukan hingga pemeriksaan selanjutnya. Batas normal DJJ adalah 120 hingga 160 kali dalam 1 menit. Keenam, yaitu screening imunisasi TT atau tetanus toksoid. Imunisasi TT dapat mencegah terjadinya tetanus neonatorum atau kejang pada neonatus. Ibu setidaknya sudah harus berstatus T2 agar mendapat perlindungan. Ibu dengan status T5 tidak perlu mendapat suntikan imunisasi TT lagi. Ketujuh, pemberian tablet zat besi atau tablet tambah darah. Hal ini untuk mencegah terjadinya anemia zat besi pada ibu yang dapat mengakibatkan perdarahan saat bersalin. Nomor 8 adalah pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium terbagi menjadi 2, yaitu rutin dan khusus. Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang wajib dilakukan ibu pada masa hamil, yaitu golongan darah, hemoglobin dalam darah, dan pemeriksaan spesifik daerah endemis atau epidemi seperti malaria, HIV, dan lain-lain. Sedangkan pemeriksaan khusus dilakukan pada ibu hamil dengan indikasi tertentu.
Misalnya, pemeriksaan BTA untuk ibu yang dicurigai tuberkulosis. Kesembilan adalah penanganan kasus. Bila hasil pemeriksaan ibu mengalami tanda-tanda bahaya, maka dalam ANC juga harus direncanakan penata laksanaan atau solusi dari masalah ibu tersebut. Ke-10, konseling atau memberikan KIE pada ibu terkait hal-hal yang perlu ibu ketahui seperti kesehatan ibu, perilaku hidup bersih dan sehat, peran keluarga dan suami dalam mendampingi ibu, tanda bahaya kehamilan, persalinan, dan nifas, asupan gizi seimbang, inisiasi menyusu dini atau IMD, ASI eksklusif, KB pasca persalinan, dan lain-lain. Nah, itu tadi penjelasan mengenai ANC ya. Semoga bisa membantu teman-teman semua yang sedang belajar.